Seorang anak kabur dari rumah orang tuanya di lingkungan Sukarame, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Anak bernama AL 11 tahun tersebut kabur pada Senin 13 November 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Warga menemukan AL dengan kondisi memprihatinkan. Terlihat kondisi badannya lemas, kurus, dan terdapat luka di tubuhnya. Anak itu pun kini tengah menjalani perawatan di RSUD Kota Banjar untuk pemulihan. Saudara korban Titin Khotimah 45 tahun mengatakan, awalnya AL pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Orang tua anak tersebut baru mengetahui AL sudah tidak ada di rumah pada saat pagi hari. Warga kemudian menemukan anak yang kabur dari rumah tersebut di sebuah warung dekat area Polsek Banjar. Karena warga yang menemukan juga bingung, akhirnya membawa AL ke kantor Polsek Banjar. Selanjutnya diantar ke dinas sosial untuk dicarikan orang tuanya. Selanjutnya menyebutkan pengakuan anak tersebut sengaja kabur dari rumah karena kerap mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang tuanya. Saat membawanya pulang ke rumahnya, Titin kemudian memeriksakan AL ke Menteri Kesehatan. Awalnya Titin mengetahui kondisi AL yang kabur dari rumah di Kota Banjar. Hingga anak tersebut ditemukan warga dari video yang beredar di media sosial. Selain itu, ia juga mendapatkan kiriman video keluarga AL yang di Ciamis. Setelah itu, Titin mencoba menghubungi teman suaminya untuk menyampaikan kepada suaminya supaya mau mengasuh AL. Hal itu mengingat bahwa ia hanya saudara ipar dengan korban. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya saat itu Titin langsung mendatangi Polsek Banjar. Namun katanya menurut keterangan dari Polsek Banjar, AL anak yang kabur dari rumah orang tuanya ini sudah dibawa ke dinas sosial. Titin pun tidak langsung ke Dinsos namun pergi ke rumah orang tua AL di Sukarame. Saat di rumah orang tua AL, ia tidak banyak berbicara. Titin hanya mendengarkan penuturan orang tua AL tentang kondisi saat anak tersebut tinggal di rumah orang tuanya. Setelah itu, Titin pun pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang, Titin sempat bilang ke AL. Karena AL mau diajak pada hari itu juga ke rumahnya di desa Neglasari, Titin pun langsung memeriksakan anak yang kabur dari rumah di Banjar itu ke Menteri. Ya udahlah, banyak cerita, katanya nggak mau, nggak sanggup, binaka, BAB-nya sembarangan gitulah, bla 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 yang negatif cerita ibunya itu. Saya sih nggak mendengarkan saja lah gitu, silakanlah cerita, ada setengah jaman mungkin cerita dia. Udah gitu ya udahlah deh, teteh mah mau pamit, gua mah mau pulang, apa Aldi mau ikut? Oh iya ikut gitu loh Pak. Makanya ya udah dibawa sama saya ke rumah Batu Gajah, ke sana ke Neglasari Pak. Itu. Setelah itu atas bantuan dari sejumlah dermawan yang mau membiayai pengobatan AL, akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Alasan Titin mengasuh AL karena kasihan tidak ada yang mengurus. Alhamdulillahnya ada dermawan, dia yang mau membiayai, silakan teh biaya silakan dari saya. Terpisah, Kapolsek Banjar Kompol Sudi Hartono membenarkan adanya warga yang membawa anak yang kabur dari rumah tersebut ke Mapolsek Banjar. Warga membawa AL ke Mapolsek pada Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, ia mengatakan sebelum dibawa ke Mapolsek, anak tersebut sudah diberi makan terlebih dahulu oleh warga. Kemudian pada tanggal 14 November atau Selasa pagi, anak yang kabur dari rumah tersebut dijemput oleh orang tuanya di Polsek Banjar. Sementara terkait adanya informasi dugaan penganiayaan terhadap anak yang kabur dari rumah, Kapolsek Banjar mengatakan tidak ada laporan terkait hal tersebut. Hingga berita ini ditulis, HR Online belum berhasil mengkonfirmasi pihak orang tua AL. Mulisin, Harapan Rakyat, Banjar.